Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Ramadan Samad akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mengenai ANOVA. Pertama, apa itu ANOVA? ANOVA atau Analysis of Variance adalah alat statistik yang ampuh untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih dengan menganalisis variannya. Warisan Donald Fisher dikembangkan oleh ahli statistik Ronald Fisher di awal abad ke-20. ANOVA digunakan untuk menguji apakah perbedaan rata-rata antar kelompok signifikan secara statistik. Mengapa menggunakan ANOVA? Penggunaan ANOVA secara strategis menghindari peningkatan kesalahan tipe 1 yang sering terjadi jika menggunakan batas UJT untuk membandingkan lebih dari dua kelompok. Ini menjaga integritas statistik penelitian Anda. Contoh praktisnya, nilai efektivitas tiga jenis obat diabetes yang berbeda terhadap kadar gula darah pasien. ANOVA dapat menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam penurunan kadar gula darah di antara kelompok obat tersebut. Konsep dasar ANOVA ada tiga. Varian antar kelompok mengukur seberapa jauh rata-rata kelompok berbeda satu sama lain. Dua, varian dalam kelompok mengukur sebaran data dalam setiap kelompok secara individu. Ketiga, signifikasi statistik. Jika varian antar kelompok jauh lebih besar dari varian dalam kelompok, menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan. Hasil utama ANOVA adalah statistik F dan P dan nilai P yang digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis nol. Jenis ANOVA pertama, one-way ANOVA, menganalisis pengaruh satu faktor independen dengan dua atau lebih level. Misalnya jenis pupuk ABC terhadap pertumbuhan tanaman. Two-way ANOVA menganalisis pengaruh dua faktor independen sekaligus, termasuk melihat potensi interaksi antar faktor, misalnya jenis pupuk dan jenis tanahnya. ANOVA dengan repeat measures digunakan untuk menguji data yang diambil berulang kali dari subjek yang lama dalam kondisi yang berbeda. Misalnya mengukur tekanan darah pasien sebelum, sama, dan setelah pengobatan. Contoh kasus one-way ANOVA dari studi kekentalan lem. Sebuah perusahaan ingin menentukan apakah ada perbedaan kekentalan lem yang signifikan dari 5 batch produksi terbaru mereka. Pertama, data diambil dari mengukur torsi atau ukuran tetelan dari sampel acak di setiap band. Kedua, one-way ANOVA akan menguji apakah rata torsi dari kelima band tersebut berbeda secara statistik. Ini membantu memastikan kualitas produk yang konsisten antar batch. Interpretasi hasil ANOVA ada 4. Hipotesi nol atau H0 menyatakan bahwa semua rata-rata kelompok adalah sama, tidak ada perbedaan signifikan di antara kelompok-kelompok yang dibandingkan. 2. Keputusan berdasarkan nilai P. Jika nilai P lebih besar dari 0,05, tolak HO. Ini berarti setidaknya ada satu kelompok yang memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan dari yang lain. Jika P lebih kecil dari 0,5, terima H
nol, tidak ada cukup bukti statistik untuk menyatakan adanya perbedaan antar kelompok. 4. Uji post hoc. Jika H0 ditolak, uji post hoc seperti Turki HSD atau Bonferroni diperlukan untuk mengidentifikasi secara spesifik pasangan kelompok mana yang berbeda. Keterbatasan dan asumsi ANOVA. Asumsi yang pentingnya Dependence data. Pengamatan dalam setiap kelompok harus independen satu sama lain. Normalitas. Normalitas. Data dalam setiap kelompok harus berdistribusi normal. Homogeneitas varian. Varian antar kelompok harus sama homogen. Uji Leibniz sering digunakan untuk memahami asumsi ini. Jika asumsi tidak dipenuhi, alternatif non-parametric seperti Which ANOVA atau uji Kruskal-Wallis mungkin lebih tepat. Yang tidak diberitahu ANOVA. ANOVA hanya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan secara keseluruhan, tetapi tidak memberitahu kelompok mana yang sebenarnya berbeda satu sama lain. Besar perbedaan maupun arah perubahan juga tidak dijelaskan oleh ANOVA, sehingga penelitian tetap harus melihat nilai rata-rata atau melakukan uji lanjutan. Selain itu, ANOVA tidak memberi gambaran mengenai alasan di balik perbedaan tersebut, karena metode ini hanya menilai variansi statistik, bukan faktor penyebab. ANOVA pun tidak secara otomatis memeriksa apakah data memenuhi asumsi seperti normalitas dan kesamaan varian, sehingga pemeriksaan tambahan tetap wajib dilakukan lebih jauh lagi. ANOVA tidak menunjukkan pola sebarang data, keberadaan outlier atau karakteristik lain yang mungkin mempengaruhi independen hasil lebih dalam. ANOVA dalam praktik studi kasus-kasus dalam penelitian kepuasan pelanggan, sebuah perusahaan melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh tingkat pelatihan karyawan, pemula, menengah, atau yang mahir terhadap tingkat kepuasan pelanggan. Menggunakan one-way ANOVA akan membantu menentukan apakah ada perbedaan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan di antara tiga kelompok pelatihan tersebut. Analisis multivarian dengan two-way ANOVA. Untuk analisis yang lebih dalam, two-way ANOVA dapat digunakan untuk menguji pengaruh jenis pelatihan dan departemen kerja secara bersamaan terhadap kepuasan pelanggan, serta melihat apakah ada interaksi antara kedua faktor tersebut. Hasil ini sangat membantu perusahaan dalam menentukan program pelatihan yang lebih efektif dan optimal. Kesimpulannya adalah alat esensi ANOVA itu adalah alat statistik penting untuk menganalisis data ketika dibanding tiga kelompok atau lebih. Dalam keputusan berbasis data, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan berbasis data baik dalam penelitian akademis maupun statistik bisnis. Dalam tingkatan varialis, menggunakan ANOVA akan meningkatkan kualitas analisis dan memastikan validitas hasil penelitian Anda secara signifikan. Sekian dari saya, terima kasih.